Welcome back, selamat datang di channel The Sigit Reaction. Hari ini spesial banget buat kalian yang pengen kaya. Kalian wajib nonton video ini, karena kalau sampai kalian nggak nonton, kalian bakal tersesat. Kaya, siapa sih nggak mau kaya? Tapi ada berbagai macam cara kaya atau jalan untuk kaya yang tidak direstui sama yang di atas, yang tidak diridhoi sama Tuhan. Waduh, kayak yang bagaimana bang? Itu ada berbagai macam cara orang kaya itu dengan cara mencari pesugihan. Kaya sih kaya, tapi dengan berbagai macam resiko. Kadang-kadang keluarganya atau anaknya itu bisa jadi dikorbankan, jadi tumbal untuk kekayaan tersebut. Apakah kalian mau? Tentu saja tidak. Agar kalian gak tersesat nih, ada beberapa video yang menunjukkan bagaimana ritual untuk menjadi kaya tersebut. Tapi kalau misalnya kalian mau coba dan berani ambil resiko, boleh aja nih ya. Yang paling penting di sini adalah komentar-komentar para netizen. Apakah komentar para netizen itu bisa memberikan jawaban atau semakin menjerumuskan gitu ya, teman-teman ya? Kita lihat aja, ini ada beberapa video yang menunjukkan bagaimana ritual untuk menjadi kaya. Ada yang namanya pesugihan kandang bubrah. Bang, kok tahu bang? Jangan-jangan abang salah satu penganutnya? Kagak. Karena di sini gue tadi baca dulu gitu ya, biar nggak salah paham. Nah itu konon katanya pesugihan kandang bubrah adalah ketika kalian bisa ngelihat itu orang yang kaya itu selalu ngebangun. Ada aja yang dibangun walaupun udah bener, itu dibongkar lagi, dibenerin seolah kayak salah gitu ya. Itu namanya pesugihan kandang bubrah. Ada juga pesugihan tuyul. Nah, kalau yang itu banyak banget. Kadang-kadang ada video penampakan tuyul tertangkap. Nah, itu ada lah di sekitar kita. Mungkin ada tetangga kalian yang punya tuyul. Ada juga pesugihan babi ngepet gitu. Ada ritual jaga lilinnya. Ngeri banget lah kalau yang itu. Nah, ini ada beberapa videonya, kita lihat dulu. Video yang pertama adalah pesugihan Gunung Kawi. Sudah tidak diragukan lagi, itu sudah tersohor kemana-mana. Kalau Gunung Kawi itu tempatnya untuk mencari pesugihan. Walaupun di situ juga ada cerita sejarah yang tentu saja tidak lepas dari masa lalunya bangsa Indonesia gitu. Tapi bukan berarti kalau datang ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan ya. Mungkin bisa saja berziarah atau mendatangi makam leluhur. Jadi kita jangan bernegatif thinking dulu. Nah, di sini ada video tentang pesugihan Gunung Kawi. Kita lihat nih teman-teman nih. Wow. Gunung Kawi. Nah, ini Gunung Kawinya nih. Yang sudah lama tidak aktif, berada di sebelah barat daya Kabupaten Malang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Disebut-sebut bisa kaya 7 keturunan, pesugihan Gunung Kawi yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini, hampir selalu dikaitkan dengan berbagai kegiatan atau praktik spiritual dan mistis. Banyak yang percaya kalau air yang ada di dalam kendi ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di Gunung Kawi ada sebuah pohon yang ditanam oleh Eyang Sujogo. Terletak di area pemakaman, pohon dewandaru ini disebut juga sebagai Siantu atau pohon dewa oleh orang Tionghoa. Syarat dan tata cara ritual pesugihan Gunung Kawi. Namun sebelum melakukan tapa brata, pelaku pesugihan di Gunung Kawi harus menyiapkan 3 jenis persyaratan. Nah, itu ada kelanjutannya videonya nih teman-teman. Kalau kalian penasaran, cari sumbernya deh. Nih, ada 72 komentar dari para netizen. Apakah komentarnya bang? Mari kita bacakan tuh. Kaget kenapa itu Gunung Kawi yang di Bali videonya. Oh iya bener, itu kayaknya Pura Besaki nih ya, puranya tuh ya tuh. Gue pengen kesini biar cepet kaya. Mau apa tuh? Kalian udah siap dengan resikonya? Tuh ada 5 balasan. Coba kita lihat tuh. Gue cabut lagi keinginan gue setelah gue nonton Siksa Neraka. Bener tuh ya. Tuh, epic banget tuh ya kan. Sebelumnya maaf, saya orang Gunung Kawi sendiri, dari lahir sampai besar belum pernah dengar Gunung Kawi dibuat untuk pesugihan, tapi buat ziarah. Nah, kan bener kan? Jadi bukan berarti orang yang datang ke Gunung Kawi itu buat nyari pesugihan. Bisa jadi itu adalah tempat ziarah ya. Tuh. Apalagi tuh fotonya malah Gunung Kawi di Bali, Gunung Gede, Gunung Agung ya. Tuh. Maaf kok videonya Pura Lempuyangan Bali. bener Pura Lempuyangan tuh. Apalagi coba kita lihat ini ada pesugihan apalagi, gimana kalian untuk video yang pertama ini, apakah kalian berniat untuk mencoba mencari pesugihan atau pengen coba-coba kaya mendadak? Nah, bolehlah kalian coba-coba berziarah ke Gunung Kawi, siapa tahu pas lagi ziarah dapat ilham gitu ya. Nih lanjut, nih pesugihan apa nih? Oh, ini masih
Pesugihan Gunung Kawi sudah ada sejak lama, yaitu pada abad ke-19. Konon, pesugihan ini diawali oleh seorang pria bernama Tamyang dari daratan Cina. Tamyang adalah Justru seorang pedagang. sejarahnya dari pedagang Cina nih ya. Ini bener-bener apa ya, di luar dugaan nih. Tuh ya, tuh. Yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat. Ia mendengar kabar bahwa di Gunung Kawi terdapat seorang tokoh spiritual bernama Eyang Jugo yang bisa mengabulkan permintaan. Tamyang pun berangkat ke Gunung Kawi untuk menemui Eyang Jugo. Eyang Jugo bersedia mengabulkan permintaan Tamyang, tetapi dengan syarat Tamyang harus bersedia memberikan tumbal. Tamyang pun menyetujui syarat tersebut. Setelah Wait. Tunggu. Di situ dijelaskan dari awal dulu ya, pas bangsa Cina datang ke sana minta untuk cepat kaya, ternyata di situ juga ada imbal baliknya, ada tumbal yang harus diberikan. Nah, itu ya yang kalian harus siap-siap dengan konsekuensinya gitu nih. Lihat lagi apakah ini ada video pesugihan apa lagi, coba kita lihat nih ya. Nah, ini ada pesugihan Gunung Kemukus. Apalagi sih Bang itu? Nggak tahu. Coba kita lihat sama-sama deh nih ya tuh. Jadi untuk pesugihan yang berbasis hubungan seksual di Gunung Kemukus itu pada dasarnya memang benar adanya. Tapi yang saya yakini... Tunggu Bang. Pesugihan berbasis apa ya, seksual, itu maksudnya gimana sih? Coba kita lihat videonya dulu deh nih. Ini agak-agak pernah denger juga nih kayaknya nih. Ada ritual-ritual tertentu, ritual yang bikin enak-enak. Gitu ya. Kita lanjut nih. Ini harus dilakukan bersama pasangan yang memang ada rasa. Jadi nggak bisa sembarangan. Dulu hubungan badan itu dilakukan sesama penziarah. Siapapun setelah pulang dari situ usahanya maju, harus membantu pasangan hidup dia. Yang dikorbankan pun juga akan semakin besar. Pasti yang diambil yang paling disayang. Biasanya sih keturunan ya. Jika di situ sudah ada kesepakatan, beliau ini yang harus dilakukan oleh yang melakukan pesugihan ini harus melakukan seks, itu salah satu syarat yang utama. Wow, agak gimana dengernya tadi ya, katanya di situ syaratnya harus berhubungan sama sesama peziarah. Bagaimana kalau itu bukan pasangannya, bukan muhrimnya, itu bagaimana ya? Tapi di situ ritualnya harus seperti itu. Bahkan ada yang sampai minta tumbalnya itu keturunannya, anaknya gitu kan, itu saja ya. Aduh, ngeri banget ini Bang, kalau yang ini Bang. Iya, jangan coba-coba deh. Ini ada 56 komentar. Nih, coba kita baca komentarnya. Maaf, saya ingin ke Gunung Kemukus tapi saya belum tahu Gunung Kemukus, saya harus ngubungi siapa ya? Wow, ini ada yang tertarik mau datang ke situ. Ini ada satu balasannya, Mbah Google. Bener nggak sih? Tuh ada 8 balasan. Nah, kita baca tuh. Nyata Mbak tuh, masa? Iya Mbak tuh. Waduh, tuh. Ini zaman modern Om tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, hidup apa adanya lebih barokah. Nah, bener nih ya Bu ya tuh. Nauzubillah. Nah, tuh. Bookingin di mana itu? Ini astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik, merinding denger yang dikorbankan orang kesayangannya. Nggak sudi, lebih baik ikuti takdir Allah, nggak apa-apa, hidup sederhana. Ya, kita lihat lagi ini ada pesugihan apa lagi nih? Tuh, ini karena kali ini spesial banget edisinya, ngebahas tentang pesugihan karena lagi musim-musim susah kayak gini, takutnya banyak orang yang gelap mata ya. Mungkin setelah nonton video ini jadi terpikir, nggak usah deh gitu, jangan, karena risikonya gede banget. Nah, kalau yang ini nih ada pesugihan tuyul. Ini yang paling populer lah ya, paling famous di kalangan pecinta pesugihan. Kayaknya tuyul ini banyak banget dimiliki nih ya. Nih katanya dulu kalau di kampung-kampung nih, katanya kalau ada orang tuh di desa yang jalan tangannya di belakang, itu ciri-cirinya dia melihara tuyul. Karena kenapa tangannya ke belakang? Katanya di situ dia lagi gendong si peliharanya tersebut. Apakah bener? Nah, ini ada dari pakarnya langsung yang nunjukin ciri-ciri orang yang miara tuyul. Ya, gua kasih paham nih biar kalian lihat nih. Tuh. Ciri-ciri orang yang memelihara tuyul ataupun benar orang yang mempunyai pesugihan tuyul. Mungkin panjenengan pernah mengalami uang panjenengan itu hilang selembar ataupun 2 lembar. Yes, bener banget, kali ini bener banget ya. Ini sempat ada cerita juga nih ya, cerita pengalaman pribadi. Kalau kata Simbah tadi itu katanya
apakah Anda pernah mengalami kehilangan uang selembar atau 2 lembar? Itu sempet terjadi sama gue sendiri nih ya teman-teman ya. Beberapa kali hilang. Awalnya nggak nyadar gitu, tapi lama-lama pas gue coba pancing, gue taruh gitu di dompet gitu, bukan di dompet, di tas taruh di meja gitu, hilang, bener-bener nggak ada. Gue udah ngitung itu uang itu nggak ada. Nah, kebetulan esok harinya itu ada tetangga yang lagi apa ya, lagi ada musibah gitu, lagi ada musibah berduka gitu. Kan kalau misalnya orang layat itu kan kadang-kadang itu kan ada uang sholawat gitu di baskom gitu ditaruh gitu. Nah itu katanya ada yang lihat tuh baskomnya kayak kebuka gitu, kayak ketarik gitu kayaknya. Nah terus ada yang ngeliat pas ada yang lari keluar tuh kayak tuyul gitu. Aduh, gue baru ngeh ternyata di sekitar gue, di tetangga gue tuh ada yang miara, aduh, gitu katanya ya. Tapi gue nggak tahu yang mana orangnya. Tapi katanya kalau ada di situ mungkin sekitaran situ ada yang miara itu gitu. Tapi gue nggak mau nuduh ya. Itu kejadian bener-bener. Nah ini bener nih kata Simbah nih. Kalau Anda pernah kehilangan selembar atau 2 lembar itu artinya uang Anda dicuri oleh tuyul. Nih tuh. Panjenengan teliti, ternyata tidak ada anggota keluarganya panjenengan ataupun anak panjenengan yang mengambil uang panjenengan. Bisa saja uang panjenengan itu tadi diambil oleh tuyul. Dan ini juga banyak sekali terjadi di sekitar kita. Nah, ciri-cirinya orang yang memelihara Ciri-cirinya apa, Mbak? tuyul, yang pertama adalah ini kelihatan sekali. Oke, simak. Biasanya kalau berjalan, orang tersebut Aduh, itu jatuh. membungkuk. Gak apa-apa. Nah, kemudian melipat tangannya ke belakang, seperti menggendong sesuatu. Wait, tunggu. Bener kan kata gue tadi kan? Jalannya membungkuk, terus kayak di belakangnya kayak menggendong sesuatu. Itu bener berarti kata-kata orang tua zaman dulu ya. Bener nih, menurut si mbahnya juga kayak gitu. Tuh, nih. Ciri yang sangat kelihatan. Lah, kalau panjenengan menemui orang semacam itu dan kebiasaannya kalau berjalan berkeliling memang begitu terus, tangannya tidak dilepaskan di belakang begitu terus. Ini antisipasinya begini. Panjenengan kasih kepalan gini aja kalau sudah lewat. Panjenengan kepal gini aja. Tapi di belakangnya loh ya, di belakang orang ini kalau sudah lewat, panjenengan gini aja. Nah nanti kalau orang tersebut itu menoleh, itu artinya orang tersebut menggendong tuyul. Karena apa? Nanti tuyulnya boleh dicoba juga nih Mbak ya, boleh dicoba triknya. Jadi pas begitu si orang yang kalian curiga itu jalan ke depan, kalian kayak gini. Gitu kayak tunjukin gitu ke tuyulnya, mungkin ngasih tahu bapak saya diancam sama om itu, bisa jadi kayak gitu kan. Masuk akal sih Mbak, relate banget, masuk akal tuh. Kemudian menjawil tuannya, tuh pemiliknya ini tadi, kemudian pemiliknya menengok ke kita. Nah, ini ciri yang sangat kelihatan. Berarti orang tersebut memang menggendong tuyul. Ciri pertama. Oke, ciri yang kedua apa Mbak? Ciri yang kedua, biasanya orang yang memelihara tuyul itu sering berjalan-jalan di tempat keramaian, entah itu pasar, ataupun di rumah-rumah, ataupun komplek-komplek yang biasa ditinggalkan oleh penghuninya. Oh, kayak gambar gitulah ya, mungkin gambar lokasinya gitu. Sebenarnya bukan miara tuyul doang sih yang kayak gitu, maling juga kayak gitu, Bang, gambar dulu suasananya di situ kira-kira aman nggak, ramainya enggak, atau security-nya gimana, security sistemnya gimana. Boleh sih, ini masuk akal juga. Kita lanjut ke sini aja, apalagi nih tuh. Jadi dia tuh sukanya itu memang sisa makanan daripada majikannya ini tadi. Oh. Itu ciri yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6. Oke, kita langsung ke nomor 6 nih. Setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, nah ini paling penting sekali. Jadi setiap malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon, itu biasanya orang tersebut itu memandikan tuyul itu dengan darah ayam cemani. Oh gitu. Nah, jadi kalau orang tersebut itu sering mencari ayam cemani, nah itu biasanya untuk ritual semacam ini, untuk memandikan. Oke, aduh. Udah banyak banget ya ciri-ciri yang bisa kalian lihat gitu, kalian jadiin
patokan, oh ini miara tuyul nih, atau tapi bisa jadi juga enggak kalau emang itu orang itu hobinya miara ayam gitu kan ya, tapi enggak ayam cemani juga sih ya. Dan ini yang menariknya ada 121 komentar. Kita bacakan aja nih. Mungkin di antara para netizen ini ada yang berpengalaman juga nih, pernah ngeliat, oke nih itu. Berarti syarat yang mau pesugihan tuyul harus punya istri ya, nggak bisa sendiri ya, atau jomblo gitu. Kagak dijawab di sini ya. Info pesugihan Ki. Aku orangnya perhitungan sekali dan pelit sekali, tapi aku nggak ikut pesugihan tuyul. Oh, maaf mau tanya Mbah, itu pesugihan dan ilmu penglaris apa penolaknya apa Mbah? Tuh, ada yang nanya penolaknya tuh. Mbah, cara mengembalikan uang yang sudah diambil oleh pesugihan bagaimana? Kagak bisa, udah hilang ya. Ikhlasin aja. Gimana caranya biar rumah nggak dimasuki tuyul? Tuh, ada amalan dibaca 21 kali. Tuh. Waduh, aku suka menyendiri nih tapi nggak melihara tuyul loh ya. Mungkin Anda termasuk yang introvert ya kan? Bahe kula nek melampah bungkuk plus bondo tangan ting wingking tapi mboten. Oh, ini maksudnya, Mbah, aku kalau jalan suka ngebungkuk, terus tangan suka di belakang, tapi aku bener-bener nggak melihara tuyul, Mbah. Nah, mungkin boleh bisa dicoba tuh sama triknya yang Mbah tadi, mungkin dikasih kepalan tangan gini sama orang yang lihat buat ngebuktiin kalau tuh nggak melihara tuyul gitu kan. Pertanyaan saya, tuyul itu dari bangsa apa, Mbah? Dibales tuh. Bangsa Indonesia, Mbah. Aduh, ya Allah, ngeri ya Bang ya pembahasannya kali ini ya Bang ya. Karena apa ya, menurut gua perlu untuk dipahami karena hal tersebut itu akrab banget dan masih banyak banget ada di sekitar kita gitu. Jadi gimana caranya untuk nge-treatnya ketika di lingkungan kita ada yang hal-hal kayak gitu. Ya mungkin ada doa-doanya atau amalan-amalannya, yang jelas kita harus senantiasa mendekatkan diri sama Tuhan dan berdoa minta sama Tuhan. Intinya kalau kalian pengen kaya, ya kerja yang halal gitu. Ya seperti layaknya manusia gitu, jangan suka mencari jalan-jalan pintas karena itu resikonya besar banget dan so pasti ya apapun amal perbuatan kita di dunia yang baik itu nggak bakalan diterima gitu sama yang di atas. Gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya. Supaya apa Bang? Supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru, kalian tuh selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.